Assalamualaikum. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya akan bercerita tentang keseharian saya sebagai petani kecil. Barangkali nanti bisa bermanfaat bagi saya dan tentunya bagi penonton video ini. Nah, ini adalah lahan kecil saya yang saya tanami pepaya dan berbagai jenis tanaman. Sebetulnya semula ini adalah tanaman salak, tapi karena umur salaknya sudah tua, mungkin sudah sekitar 30 tahunan, sudah sangat tinggi, maka perlu peremajaan. Kalau yang di sebelah ini adalah tanaman salak milik dari paman saya. Ini umurnya masih lumayan muda, mungkin baru sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi ini kalau posisi dari tanah ini masih sangat rendah, mungkin 20 cm, ya, ada yang 50 cm mungkin, karena masih sangat muda. Kalau yang punya saya kemarin itu sudah sekitar 30 tahun. Jadi dari tanah sampai ini, nah sampai batas ini mungkin sudah sekitar 1,5 meter. Kalau salak yang sudah tua, yang mungkin sudah 30 tahunan atau sudah tinggi, itu yang pertama kita susah dalam ngerumatnya atau memeliharanya. Yang kedua, salak yang sudah tua itu juga sudah kurang produktif, jadi buahnya tidak mau sebagus ini misalnya. Nah, ini salak muda, ini buahnya masih bagus, janjangannya masih besar. Ya, tentu saja bagus tidaknya salak juga tergantung dari bibit, dari umur salak itu sendiri, juga dari sistem pemeliharaan termasuk pemupukan. Kalau lahan yang punya saya itu yang sudah saya bongkar, itu tujuannya untuk peremajaan dari tanaman salak itu sendiri. Jadi untuk ditanami lagi bibit yang baru. Nah, ini sudah saya tanam bibit yang baru. Tuh, sudah saya tanam bibit yang baru itu. Ini namanya pohon endong. Kalau di tempat saya itu namanya endong. Umumnya dipakai untuk pembatas satu lahan dengan lahan yang lain. Nah, ini batas lahan punya saya yang ini, dan ini lahan punya paman saya. Bibit untuk nanam salak pondok biasanya ada 2 macam. Yang pertama dari cangkokan tunas salak yang sudah dewasa, kemudian bisa dengan buangan atau bekas pembongkaran salak yang sudah tua. Dan ini yang saya pakai adalah cara yang kedua, yaitu mengambil ujung atau bagian pucuk dari salak yang dibongkar. Diambil sekitar sejengkal atau mungkin sekitar 30 cm, kemudian ditanamkan di tanah seperti ini. Jadi bisa dengan ini atau dengan cangkokan tunas salak yang sudah dewasa. Tidak bisa dengan menanam biji, karena kalau menanam biji salak
nanti buahnya akan berubah atau malih. Jadi rasanya tidak seperti salak pondok, tapi seperti salak lokal, jadi sepet seperti itu. Setelah saya tanami salak, lahan kecil saya ini saya tanami bermacam-macam tanaman tumpang sari, diantaranya pepaya itu tadi kan. Ini ada lombok, cabai, ada juga terong, nih tuh terong, ada cempokak juga, ada pohon kalbi atau albasia. Ini pohon kalbi atau albasia itu adalah tanaman tumpang sari yang saya tanam sambil ngrumat tanaman salak yang baru, karena nanti salak ini biasanya akan mulai berbuah lagi sekitar umur 3 tahunan. Ini lama sambil menunggu salaknya jadi atau berbuah, ini ditanami tumpang sari yang bermacam-macam. Kalau untuk lombok atau cabai dan terong itu sudah mulai pada mati itu ya. Jadi memang sudah ada beberapa bulan ini sudah mulai mati. Tuh sudah banyak yang mati. Termasuk tanaman salaknya juga itu ada yang kelihatannya mati, ini udah kering nih ya. Tapi juga belum tentu, kadang kelihatannya garing seperti itu tapi ternyata nanti masih tumbuh lagi ujungnya. Jadi ini kalau yang sudah benar-benar mati nanti diganti lagi tanaman yang baru itu. Kalau untuk pepaya, maka ada hal yang tidak boleh panjenengan tiru ya. Pada awalnya saya ingin menanam bibit pepaya California. Kemudian saya beli pepaya di pasar. Kemudian saya tanam bijinya. Nah, saya yakin sekali nanti panennya juga panen pepaya atau gandul California. Tapi ternyata setelah berbuah, ini buahnya seperti ini, gandul biasa. Ya kan? Ada yang seperti ini lumayan ini ya. Nah ini ada yang seperti ini tuh kan, tidak ada yang California ini ya. Jadi seperti itu ya, pengalaman yang tidak perlu ditiru. Jadi kalau penjenengan ingin nanam gandul atau pepaya California, ya memang sebaiknya beli bibit di toko saja, beli bibit pabrikan, itu yang mungkin lebih baik. Nah ini akhirnya yang pohon yang masih kecil-kecil yang belum kadung berbuah, ini saya potong buat keluban, buat sayur seperti ini ya. Jadi tetap bermanfaat walaupun buahnya tidak sesuai yang kita harapkan. Ini daunnya juga lumayan daripada beli di pasar ya. Ini ya sudah dipotong, kemudian nanti tumbuh lagi seperti ini. Nanti bisa setelah panjang bisa dipotong lagi, diambil lagi buat keluban lagi. Lumayan lah ya. Ini pohon cabenya ini ya sudah mulai mengering. Kalau ini masih lumayan hijau ini ya, masih lumayan hijau, masih seger. Nah itulah sekelumit cerita tentang keseharian saya ngrumat tanaman salak juga tanaman tumpang sari. Saya ucapkan terima kasih kepada penjenengan semua karena sudah mengikuti video saya ini sampai akhir. Sekian, karena ini sudah hujan, ini sudah berisik sekali kan karena hujan.
Terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.